Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah perdagangan internasional. Topik kita pada kesempatan ini adalah perdagangan internasional dan distribusi pendapatan. Bagaimana pengaruh dari perdagangan internasional kaitannya dengan pendapatan yang diterima baik mereka pemilik faktor produksi modal maupun tenaga kerja. Nah, dalam hal ini kita akan melihat di dalam kurva berikut ini. Ya. Pada kurva di sini, sumbu horizontal ini menunjukkan total tenaga kerja yang ada di negara satu. Jadi dari 0 sampai 0 aksen ini adalah total tenaga kerja yang ada di negara satu. Kemudian sumbu vertikalnya ini menggambarkan harga faktor produksi tenaga kerja atau disebut dengan upah. Inisialnya W, ini singkatan dari wage, ya, upah. Di sebelah kiri ini menggambarkan tentang bagaimana pemanfaatan faktor produksi tenaga kerja untuk memproduksi X. Jadi kalau kita membaca ya dari kiri ke kanan itu menjelaskan fenomena penggunaan faktor produksi tenaga kerja untuk menghasilkan komoditi X. Sementara kalau kita membaca dari kanan ke kiri, ini menggambarkan bagaimana pemanfaatan faktor produksi tenaga kerja untuk menghasilkan Y. Nah, di sini kita lihat ada kurva VMP LX, ini singkatan dari Value Marginal Product of Labor for Output X. Jadi, nilai produksi marginal tenaga kerja untuk menghasilkan komoditas X. Bentuk kurva VMP LX ini berlereng negatif, ini mengikuti hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, law of diminishing return. Sebagaimana kita tahu di dalam teori ekonomi mikro yang sudah kita pelajari, ya value marginal product of labor for product X itu kita peroleh dari marginal product of labor dikalikan harga output. Ya. Jadi marginal product of labor dikalikan harga output. Padahal kita tahu bahwa marginal product mulai titik tertentu, manakala produsen menggunakan input tenaga kerja secara tetap pertambahannya, maka pertambahan output itu akan semakin berkurang, semakin menurun. Yang ini menunjukkan berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, law of diminishing return. Sehingga dari marginal product of labor yang mengikuti hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, sehingga value marginal product of labor for product X itu juga digambarkan dengan bentuk kurva yang berlereng negatif. Seperti yang tampak pada gambar di kurva ini. Ya. Jadi kalau kita menjelaskan bagaimana penggunaan tenaga kerja di negara satu untuk menghasilkan komoditas X, maka kita lihat bentuk kurva value marginal product of labor dari output X itu ditandai dengan lereng yang semakin menurun. Sementara penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan komoditas Y di negara satu itu digambarkan. Jadi kita membacanya dari kanan ke kiri. Ini juga berlereng negatif juga. Kalau kita bacanya dari kanan ke kiri. Mengapa? Ya sama. Penjelasannya tadi bahwa value marginal product of labor for commodity Y itu berlereng negatif karena kita peroleh dari perkalian antara marginal product of labor for commodity Y dikalikan output Y.
ya, dikalikan harga output Y. Maka kita dapatkan value marginal product of labor for commodity Y. Karena marginal product of labor for commodity Y itu mengikuti hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, law of diminishing return, artinya kalau kita gambarkan bentuk kurvanya adalah berlereng negatif, maka kurva value marginal product of labor for commodity Y juga digambarkan dengan kurva yang semakin berkurang, atau ditandai dengan bentuk kurva yang berlereng negatif. Nah, perpotongan antara VMPL for X dengan kurva VMPL of Y di titik E ini menggambarkan titik keseimbangan di dalam penggunaan tenaga kerja di negara satu. Nah, dari sini kita bisa lihat tingkat upah di negara satu ya itu sebesar DE ya, DE. Di mana jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan komoditas X itu adalah dari 0 ke D. Sedangkan jumlah komoditas untuk menghasilkan jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan komoditas Y itu sebesar 0 aksen sampai D. Ya. Bagaimana dampak dari perdagangan internasional kaitannya dengan penggunaan faktor produksi tenaga kerja? Kita tahu pada penjelasan sebelumnya bahwa perdagangan internasional itu akan membuka pasar. Dari pasar yang tertutup, domestik, ya, isolasi, menjadi pasar global. Artinya apa? Artinya produsen sekarang di samping untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, dia juga harus memenuhi kebutuhan pasar global. Sehingga muncul kemudian aktivitas ekspor dan impor. Nah, naiknya permintaan komoditas X, ya, karena negara satu, seperti penjelasan sebelumnya, diasumsikan dia mempunyai kelebihan faktor produksi tenaga kerja, sementara komoditas X itu diasumsikan adalah komoditas yang padat tenaga kerja atau padat karya, sehingga kenaikan permintaan komoditas X untuk memenuhi kebutuhan ekspor ya, ke negara lain akan mengakibatkan kenaikan harga barang X. Mengikuti hukum permintaan. Jadi kalau permintaannya naik, harga komoditas X naik. Apakah berhenti di situ? Tidak. Inilah salah satu kelebihan dari teori Hexer dan Ohlin. Dia bisa menjelaskan implikasi dari perdagangan internasional kaitannya dengan pemanfaatan faktor produksi. Karena komoditas X permintaannya naik, harganya naik, akibatnya permintaan tenaga kerja juga ikut naik. Ya, permintaan tenaga kerja ikut naik. Nah, ini ditandai dengan pergeseran kurva value marginal product of labor for X itu bergeser ke kanan atas. Ya, dari VMP LX ke VMP LX aksen. Ini dampak dari kenaikan permintaan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan naiknya permintaan komoditas X. Karena apa? Karena memenuhi pasar global untuk ekspor. Nah, sekarang bagaimana dampak dari kenaikan permintaan tenaga kerja terhadap pasar tenaga kerja dan upah tenaga kerja? Kita lihat di sini. Dampak dari kenaikan permintaan tenaga kerja untuk menghasilkan X, maka upah tenaga kerja untuk komoditas X itu naik dari DE ke DF, ya. Dari DE ke DF. Ya. Ini tahap pertama ya, kondisi awalnya seperti itu. Ya, dari DE ke DF. Sementara untuk komoditas Y itu upahnya tetap di DE pada awalnya. Sehingga di sini ada kesenjangan upah antara tenaga kerja yang bekerja menghasilkan X dengan tenaga kerja yang menghasilkan Y. Yang menghasilkan X upahnya DF, yang menghasilkan Y upahnya DE. Nah, mengikuti hukum pasar,
kesenjangan upah ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan terjadinya transformasi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang bekerja di komoditas Y, akhirnya mereka merasa kurang nyaman ya dengan upah yang rendah itu. Sehingga mereka secara perlahan kemudian pindah profesi ya, yang tadinya menghasilkan komoditas Y pindah ke komoditas X yang memberikan tingkat upah yang tinggi. Nah, dampak dari bergesernya tenaga kerja yang menghasilkan Y ke yang menghasilkan X, akibatnya apa? Pada upah tenaga kerja di komoditas X, bertambahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk komoditas X, itu menyebabkan upahnya itu turun. Yaitu dari F bergeser ke E. Ya, ini fenomena pasar tenaga kerja. Sementara di pasar tenaga kerja pada komoditas Y, akibat sebagian tenaga kerjanya itu pindah ke komoditas X, maka jumlah tenaga kerja yang bekerja di komoditas Y semakin berkurang. Karena semakin berkurang akibatnya apa? Tingkat upahnya naik, yaitu dari E ke E aksen. Jadi fenomena di komoditas X terjadi penurunan tingkat upah ya dari DF ya, terus kemudian pelan-pelan menuju ke E aksen. Sementara di komoditas Y itu karena semakin kekurangan tenaga kerja, akibatnya upahnya naik dari E ke E aksen. Nah, migrasi atau transformasi tenaga kerja dari komoditas Y ke komoditas X itu kemudian berhenti di titik E aksen, manakala tingkat upah yang ditawarkan pada komoditas X sama dengan tingkat upah yang ditawarkan untuk komoditas Y, yaitu pada titik E aksen, yaitu tingkat upahnya sebesar D aksen ke E aksen. Inilah tingkat upah baru ya di negara satu untuk menghasilkan komoditas X dan komoditas Y. Nah, dari sini kita bisa memahami sebuah proses transformasi tenaga kerja, berapa jumlah tenaga kerja yang bermigrasi, bertransformasi dari komoditas Y ke komoditas X, maka kita bisa lihat, yaitu dari D ke D aksen. Jadi sekarang total tenaga kerja yang menghasilkan X itu dari 0D ke 0D aksen. Sehingga jumlah tenaga kerja yang menghasilkan komoditas Y itu sisanya, yaitu 0 aksen ke D aksen. Berarti tenaga kerja yang berpindah profesi dari komoditas Y ke komoditas X, yaitu sebesar D ke D aksen. Ini adalah jumlah tenaga kerja yang berpindah profesi dari sebelumnya menghasilkan Y, sekarang menghasilkan X. Jadi disinilah model ini bisa mengungkapkan bagaimana dampak dari perdagangan internasional, pengaruhnya kepada pasar tenaga kerja, pasar input ya tenaga kerja, dan juga bisa menjelaskan bagaimana proses transformasi tenaga kerja dari satu komoditas ke komoditas yang lain karena adanya kesenjangan upah, dan juga kita bisa melihat pengaruh dari perdagangan internasional terhadap pasar output dan implikasinya terhadap pasar input. Nah, inilah salah satu kontribusi dari teori Hexer dan Ohlin menjelaskan bagaimana dampak dari perdagangan internasional terhadap pasar tenaga kerja. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.